Selamat pagi, siang, malam, Ibu dan kakak-kakak sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok berpikir komputasi 04 kelompok 6A. Di sini ingin menjelaskan terkait study case 5 tentang Five Station. Sebelumnya di sini anggota kami ada Akila Nanti, Indra Ramadan, Naura Syazwani, Raffi Prasetyawan, dan Rahma Aurea Salsabila. Selanjutnya, saya Raffi Prasetyawan izin menjelaskan terkait penjelasan awal dari study case 5 ini. Untuk pendahuluan sendiri, di mana kita menganalisis pembangunan unit pemadam kebakaran di Kota Depok. Kota Depok yang pada awalnya berencana untuk membangun unit pemadam kebakaran demi meningkatkan layanan keselamatan bagi setiap warga. Dan rencananya sendiri di setiap kecamatan di Depok harus memiliki setidaknya satu unit pemadam kebakaran atau setidaknya memiliki akses ke unit pemadam yang terletak di kecamatan yang berbatasan langsung dengannya. Selain itu juga untuk beberapa kecamatan yang sangat besar mungkin diperlukan lebih dari satu unit sehingga memberikan layanan yang cepat dan efektif. Selanjutnya dari kami juga memberikan informasi penting yang nantinya bisa menjadi pertimbangan atau tidak. Yang pertama, kita memasukkan lokasi kecamatan dan batas wilayahnya. Yang kedua, adanya ukuran dan kepadatan penduduk kecamatan sendiri. Dan yang terakhir, adanya aksesibilitas dan infrastruktur suatu jalan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Nanti dan di sini saya akan menjelaskan terkait definisi kelas kecamatannya. Nah, di sini kita ngedefine dulu nih si nama, luas, total penduduk, sama si aksesibilitasnya. Nah, lalu untuk di self datanya itu sendiri, dia ada nama, itu dia nama kecamatannya, lalu luasnya kayak sekira apa sih luasnya itu berapa kilometer kuadrat gitu. Nah, lalu untuk total penduduknya kira-kira di kecamatan itu dia ada berapa. Nah, untuk aksesibilitasnya itu kita range dari 1 sampai 10, itu kira-kira semudah atau susah apa sih ngakses kecamatan situ gitu. Nah, of course kita pakai kelas. Nah, ini kita nge-define dulu nih si kelas kecamatannya. Nah, ini dia kelas ini. Ini digunakan untuk merepresentasikan data tentang kecamatannya. Gitu kayak misal, beji, apa kukusan gitu. Nah, lalu kita pakai init. Underscore-nya itu 2 kali, init, underscore juga. Nah, itu dia tuh metode yang merupakan konstruktor yang dipanggil saat objek dari kelas kecamatan itu dia dibuat. Nah, ini dia bakal menerima 4 parameter. Ada nama, luas, total penduduk, dan aksesibilitas. Nah, data ini dia akan disimpan dalam dictionary self data yang ada di bagian situ. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naura Syazwani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kebutuhan unit. Metode kebutuhan unit digunakan untuk menghitung jumlah unit pemadam kebakaran yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk, luas kecamatan, dan nilai aksesibilitas. Di sini dilakukan dengan mendefinisikan kebutuhan unit self. Lalu untuk di dalam definisi kebutuhan unit dilakukan pengambilan variabel penduduk yang diambil datanya dari dictionary data dari self data total penduduk. Begitu juga pada variabel luas dan aksesibilitas yang diambil dari dictionary data yang tersimpan pada self data. Lalu untuk logika perhitungan, jika jumlah penduduk lebih dari 160.000, maka kebutuhan unit dihitung dengan membagi total penduduk dengan 160.000 dan dibulatkan ke atas. Jika tidak, kebutuhan unit minimal adalah 1. Jika nilai aksesibilitas kurang dari 5, maka 1 unit tambahan diperlukan. Jika luas kecamatan lebih dari 30 km², maka 1 unit tambahan juga diperlukan. Terakhir, untuk mengembalikan nilai dari jumlah total unit pemadam kebakaran yang dibutuhkan dan mengembalikannya pada sebagai hasil fungsi, maka kita menggunakan fungsi return kebutuhan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadan. Di sini kita masuk ke dalam fungsi input kecamatan. Pertama-tama kita mendefine input kecamatan. Nah, perlu di-mention di sini, define ini berada di luar kelas. Jadi, pertama-tama kita membuat input kosong dari kecamatan list seperti yang telah diajarkan pada perkuliahan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan loop input nih, menggunakan fungsi while. Ketika benar input kecamatan dipanggil, pengguna diminta untuk memasukkan nama kecamatan dan mengetikkan selesai jika tidak ingin melanjutkan
input kecamatannya. Nah, di sini kita ada menggunakan fungsi dot strip. Dot strip itu adalah fungsi untuk menghilangkan karakter yang tidak diinginkan, seperti karakter spasi. Biasanya pada input tuh ada karakter spasi yang berlebihan. Di sini kita menggunakan dot strip untuk menghilangkannya. Kemudian kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu validasi input. Di sini kami menggunakan blok try except. Nah, jadi try except itu adalah suatu blok yang digunakan untuk mencegah adanya value error dari input pengguna. Biasanya kan input pengguna itu kadang tidak sesuai dengan tipe data yang dibaca oleh program ini. Contohnya ya misalkan tipe data itu teks dimasukkan angka. Nah, outputnya bakalan menghasilkan error. Karena itu untuk mencegah hal demikian kita menggunakan blok try except. Jadi instead of hasil yang dihasilkan itu error, kita mencegahnya dengan cara memasukkan pengecualian except error di sini. Nah, try yang valid itu kita memasukkan luas dari kecamatan yang telah diinput, total penduduknya berapa dan aksesibilitasnya berapa. Terus kita masukkan ke dalam variabel. Nah, ketika dia bersifat error, kita memunculkan teks input tidak sesuai, silakan coba lagi. Kemudian return ke kecamatan list, diminta untuk menginput lagi. Ketika kita sudah memasukkan nilai yang valid juga, kita juga bisa diminta untuk menginput lagi nilai kecamatan. Tetapi ketika kita sudah selesai, kita bisa mengetikkan selesai. Nah, ketika kita mengetikkan selesai, di sini di bawah while true itu ada if nama.lower. Nah, .lower ini stand untuk input dari selesai itu lowercase semua, jadi bisa terbaca selesai huruf kecil semua. Kemudian di break alias loopnya berakhir. Kemudian lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, setelah kita menginput data-data dari kecamatan berupa luas, total penduduk, aksesibilitas pada fungsi input kecamatan sebelumnya, sekarang kita bakalan menganalisis dari variabel-variabel yang telah kita masukkan dari fungsi input sebelumnya. Nah, fungsi analisis kecamatan ini itu adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengeluarkan kira-kira kebutuhan unit pemadam kebakaran dari kecamatan yang telah dimasukkan datanya sebelumnya itu berapa. Nah, di sini kita menggunakan loop melalui list dari kecamatan yang sudah diinput sebelumnya, karena bisa jadi pengguna itu menginput lebih dari satu kecamatan sehingga butuh lebih dari satu list data. Jadi di sini kita menggunakan for kecamatan in kecamatan list, kita panggil lagi variabel data dari kecamatan data. Nah, kemudian kita print nih masing-masing data yang telah kita masukkan dari kecamatan, luas, total penduduk, aksesibilitas, dan kebutuhan unit pemadam kebakaran. Nah, di sini terakhir ada print strip kali 30. Nah, ini sebenarnya buat bikin pemisah aja antara data kecamatan pertama yang diinput dari pengguna dan data kecamatan kedua yang diinput dari pengguna. Misalkan pertama dia menginput BJ dengan luas sekian dan sekian. Terus bawahnya kecamatan lain, misalkan Sawangan dengan luas sekian dan total penduduk sekian. Pemisahnya tuh memakai strip kali 30 ini gitu. Perkenalkan, saya Rahma Aurelia Salsabila akan menjelaskan fungsi utama. Fungsi main adalah fungsi utama untuk menjalankan program. Pertama, kita mencetak judul program, yaitu program unit pemadam kebakaran Kota Depok. Kita memanggil fungsi input kecamatan yang terdiri dari nama, luas, total penduduk, dan nilai aksesibilitas. Selanjutnya, kita menjalankan fungsi analisis kecamatan untuk setiap item di list kecamatan. Bagian if name sama dengan main, memastikan bahwa fungsi main hanya akan dijalankan jika script ini dijalankan sebagai program utama, bukan jika diimpor sebagai modul di script lain. Berikut adalah kode secara keseluruhan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pertama kita membuat kelas kecamatan yang berisi data yang dibutuhkan dan fungsi untuk menganalisis kebutuhan unit pemadam kebakaran. Di luar kelas, kita mendefinisikan input kecamatan, mendefinisikan analisis kecamatan, dan menulis fungsi utama. Terakhir adalah hasil dari kode yang telah kita buat. Di bagian atas terdapat judul, kemudian kita dapat menginput nama kecamatan beserta luas, jumlah penduduk, dan tingkat aksesibilitasnya. Contoh yang kita pakai adalah nama kecamatan Beji, luas kecamatan 20 km persegi, jumlah penduduk 180.000, dan nilai aksesibilitas 7 dari 10. Setelah selesai, kita akan mendapatkan jumlah unit pemadam kebakaran yang dibutuhkan. Misalnya adalah 2 unit. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam.